Penanganan darurat pasca bencana banjir, lahar dingin, dan juga longsor di Sumbar bakal dikebut. Langkah darurat difokuskan pada pemulihan akses jalan darat dari daerah terdampak dengan alat berat, pembersihan material longsor, dan juga evakuasi korban. Hal itu disampaikan Kepala BNPB bersama dinas terkait yang telah datangi langsung kawasan yang alami rusak parah akibat dari terjangan banjir lahar dingin serta banjir bandang lahar dingin yang terjadi pada Sabtu lalu. Proses pembersihan material sisa banjir akan dipercepat agar proses perbaikan seluruh fasilitas umum yang rusak serta rumah-rumah warga yang hancur bisa segera dilakukan. Soal masih adanya tempat dan juga jalur yang masih tertutup dan juga terisolir, pengiriman bantuan akan dilakukan menggunakan jalur udara maupun darat dengan memakai jembatan darurat. Jadi untuk yang titik-titik pengungsi tanggap darurat, ini perbaikan objek-objek, fasilitas umum, fasilitas sosial, rumah masyarakat ya, yang terdampak. Di sini mungkin tadi Pak Gubernur nyampaikan paling tidak jembatan ini yang harus segera diperbaiki. Setelah itu baru masyarakatnya. Gitu. Nah, besok kami akan cek ke pengungsian titik-titiknya seperti apa untuk penanganan pengungsi. Seperti itu. Good People, untuk memantau situasi terkini di lokasi bencana, kami akan terhubung dengan Adrian Ditya di Bukit Batabuah Agam dan juga ada rekan kami lainnya Rio Maiputra di Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama kita akan ke Adrian dulu, bagaimana fakta terkini di sana. Sore, Enji dan juga Good People. Sore, silakan. Ya, selamat sore Enji dan juga Good People. Saat ini memang saya masih berada di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan fakta terkini yang bisa saya sampaikan adalah tim SAR gabungan hari ini sudah berhasil menemukan satu warga yang selama 4 hari terakhir ini dinyatakan hilang. Warga perempuan berusia 30 tahun bernama Halimatus Syaidah. Ini telah berhasil ditemukan pada siang hari tadi. Dan memang saat ini di kondisi terkini ini masih berlangsung proses evakuasi dan juga selain kendaraan-kendaraan berat ini juga memang ada kendaraan-kendaraan dari pemadam kebakaran dan juga truk-truk untuk mengangkut material vulkanik lainnya. Di pos komando tanggap darurat bencana yang ada sekitar 100 meter dari lokasi saya berdiri saat ini tadi sekitar 1,5 jam yang lalu ini dilakukan audiensi dan rapat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tadi ada Gubernur Sumatera Barat dan juga memang ada Kapolda dan juga Pangkoap serta Kepala BNPB dan BPBD yang hadir langsung untuk menemui warga. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini menyebut bahwa memang akan ada tim terkait yang akan memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi zona merah dan tidak bisa ditinggali oleh warga. Selain itu juga memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini meminta warga untuk terus optimis setelah dilanda bencana atau musibah banjir lahar hujan akibat dari erupsi Gunung Marapi ini. Selain itu memang Sekretaris Daerah Kabupaten Agam ini tadi sudah menyampaikan bahwa hari ini akan dilangsungkan proses pembongkaran jembatan yang ada di Jalan Raya Canduang ini. Memang sudah dikeluhkan warga ini akibat adanya sekat di rongga atau tiang penyangga yang menyebabkan batuan besar limpahan dari material vulkanik dari Gunung Marapi ini tidak bisa melewati dan menyebabkan keluar dari jalur. Dan ini akan dibongkar pada sore hari ini dan ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat di lokasi. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari Negeri Bukit Batabuah. Kembali ke studio Angie. Baiklah, selanjutnya untuk Rio. Rio, bagaimana proses pencarian di Kabupaten Tanah Datar? Iya, Angie, saat ini saya tengah berada di Desa Sungai Pagu, Kelurahan Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dan di desa ini sendiri ada 8 orang warganya yang hanyut dan 6 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini 2 orang warga lainnya masih terus dalam proses pencarian tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, TNI, serta pihak kepolisian. Untuk pencarian para korban sendiri yang berada di Desa Sungai Pagu ini sendiri, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan dibantu dengan alat berat, menyisir sepanjang aliran Sungai Layah yang menghubungkan dengan Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Dan selain itu dengan ditemukan 2 orang korban lainnya, maka jumlah korban yang meninggal dunia dalam musibah banjir lahar dingin dan banjir
Bandang ini sendiri berjumlah 52 orang. Dan untuk korban lainnya yang masih dicari di 2 kabupaten sendiri hampir berjumlah 20 orang. Semakin bertambahnya korban jiwa dalam kejadian ini sendiri seiring semakin datangnya warga dan yang melaporkan pihak keluarganya yang belum kembali ke rumah pasca terjadinya terjangan banjir lahar dingin serta banjir bandang. Dan saat ini untuk di Desa Sungai Pagu sendiri bisa terlihat di belakang saya bantuan terus berdatangan serta alat berat dari berbagai pihak, mau dari TNI dan pihak BNPB menurunkan beberapa alat berat di lokasi ini untuk melakukan pembersihan material-material batu dan kayu yang terjadi di wilayah Sungai Pagu ini sendiri. Dan selain itu bisa saya laporkan, Enji, di wilayah Tanah Datar ini sendiri bahwasanya ada 6 kecamatan yang diterjang banjir lahar dingin dan banjir bandang yang parah. Dan saat ini proses pencarian di 6 titik wilayah di Kabupaten Tanah Datar ini sendiri. Dari Bukit Batabuah Agam. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh tim liputan. Dan selanjutnya